aja, kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge aja, everybody making me semua. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda, namun senyum tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung mengudara dari kantor Wali Kota Jakarta Utara lantai 14. Jakarta Lounge Bincang Berdendang Spesial mempersembahkan Pesisir Berbisik, program yang diutarakan. Hanya di sini, Jakarta Lounge TV. Temanya beda, namun senyum tetap sama. Pesisir Berbisik, program yang diutarakan ini merupakan hasil kolaborasi dan merupakan bukti kolaborasi dari SKPD, UKPD, dan juga warga di kota Jakarta Utara. Dan untuk episode perdana pada malam ini 21 Oktober 2021, mari kita dengarkan bisikan yang diutarakan oleh Camat Cilincing. Ladies and gentlemen, this is Mr. Muhammad Andri, the ambassador of Kecamatan Cilincing. Bapak Muhammad Andri, Camat Cilincing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat, Mbak Pak? Fitri, sehat alhamdulillah. Bapak katanya grogi ya? Kira-kira. Sama Pak, saya juga grogi. Biasanya yang pertama itu memang beda Pak. Iya, rasanya lain gitu ya. Rasanya pasti beda. Ya. Pasti yang pertama itu dicontek Pak. Gitu. Yang lain oh iya, ngintip. iya betul. Oh ya Mbak, sebelum mulai mohon izin barangkali saya mau menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita karena beberapa hari lalu meninggal saudara kita Bang Toce atau Muhammad Rifani bin Haji Muhammad Ridwan. Beliau adalah anggota Dewan Kota Jakarta Utara. Kebetulan beliau perwakilan Kecamatan Cilincing. Wakil Kecamatan Cilincing. Iya, mari kita doakan beliau semoga arahannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, mungkin bisa disapa Pak ini para pemirsa ini ada 10.000 Pak di depan kita Pak. Ada Pak Seko, ada Pak Asmindra dan wah itu banyak banget Pak di depan. Mungkin Iya. disapa juga jajaran Bapak di Boleh Cilincing sapa dan pakai keluarga. pantun boleh ya? Ais. Boleh. Yang lain Ini jangan lupa. udah nyiapin 40 hari 40 malam nih pantunnya nih. Ah siap. Cakep ya? Cakep. Ke rumah Pitung naik Transjakarta. Cakep. Jalannya nyaman, diajak keliling. Cakep. Permisi Abang Pok Nyak Babe, perkenalkan Aye, Bang Andre Camat Cilincing. Ada lagi Bang? Ada lagi Bang? Ada lagi masih. Pak? Oh lagi, oke. Masih 5 lembar. Asik. Lanjut. Di rorotan banyak tanaman padi. Cakep. Beli ikan teri dibungkusin semua. Cakep. Nyok tonton Jakarta Lounge TV. Cakep. Bersama Mpok Fitri ngobrolin kampung kita. Ngobrol bukan sembarang diskusi. Oh tambahin lagi kurang ya. Lagi. Duduk santai sambil berdendang. Cakep. Kecamatan Cilincing banyak potensi. Cakep. Siapa tahu ada peluang. Asik. Kalau yang ini kita jawabnya amin. Ayo Pak, sekarang mungkin sebagai ambassador of Kecamatan Cilincing ya. Pak, Kecamatan Cilincing tuh dari mana sampai mana, terus penduduknya itu gimana? Silakan. Iya, Kecamatan Cilincing itu yang letaknya paling ujung sebelah timur Jakarta ya, utara ujung. Utara Kalau paling ujung. peta Jakarta itu paling ujung kanan atas, ya itu Kecamatan Cilincing. Oke. Itu. Tahu nggak Pok? Kecamatan Cilincing itu paling luas dan paling banyak penduduknya se-Jakarta Utara. Oh masa? Iya, kita ada 7 kelurahan di situ.
Ada 7 Banyak kelurahan. kan 7 kelurahan, ya kan? Ada Banyak 7 ya? kelurahan. Luasnya aja hampir 4.000 hektar. Ya kan? Buset deh. Tanah semua itu. Tanah semua ya. Penduduknya aja 430.000. Ya kan? Buset, banyak ya. Banyak Kalau banget, benar. perbandingan antara perempuan sama laki-lakinya, Pak? Iya, kalau sekarang banyakan perempuan gitu. Oh, sekarang banyak perempuan ya? Wah. Tapi dikit lah, nggak jauh beda gitu ya. Baiklah. Tapi ya kita itulah paling luas Jakarta Utara, paling banyak penduduknya juga. Ya, kebetulan kita penduduknya juga unik di sini karena banyak multi etnis ya, multi etnis di Kecamatan Cilincing ini juga plural ya, banyak. Tahu nggak Pak, di Kecamatan Cilincing itu ada tempat agama, tempat ibadah agama yang di satu tempat. Satu Itu membuktikan kita pluralismenya sangat bagus, toleransinya sangat bagus. Toleransinya sangat tinggi, tepuk tangan dulu dong. Di tengah-tengah sekarang ini kan ada, kadang-kadang suka sensitif ya yang Iya, masalah betul, seperti itu. betul banget. Tapi di Cilincing pluralisme dan toleransi itu justru terbukti. Iya. Ya. Tahu Masjid Al-Alam ya, ada Masjid Al-Alam itu juga salah satu cagar budaya. Jauh dari Masjid Al-Alam ada wihara umat Buddha. Lalita Vistara namanya. Jadi Gak jauh dari Masjid Al-Alam. gak jauh dari Masjid Al-Alam. Jalan kaki aja ketemu wihara. Wihara. Iya, itu ada rumah abu juga di situ. Gitu. Itu juga salah satu yang tertua di Jakarta. Masjid Al-Alam juga salah satu masjid tertua di Jakarta juga. Gak jauh dari wihara umat Buddha ada pura umat Hindu. Ada pura. Namanya Pura Segara. Pura Segara. Kenapa namanya Pura Segara? Kenapa, Pak? Soalnya letaknya pinggir laut. Gitu. iya, Nah, yang Segara. spesial dari Pura Segara ini dia tempat melarungkan abu jenazah, melarungkan ke laut, jadi diseberangin ke laut. Nah, itu Jadi lewat Pura Segara. Lewat Pura gitu. Segara. Gak jauh lagi ada lagi gereja Jawa. Jadi kan umat beragama dekat-dekat tempat ibadahnya dan kita damai dan aman, alhamdulillah. Jadi rukun cinta satu sama lain. Iya, betul. Kita kasih applause dulu kawan-kawan. Amin. Mudah-mudahan ini terjaga terus ya Mbak ya. Mudah-mudahan, amin. Terjaga terus. Ya itu kalau bukan kita siapa lagi yang jaga. Iya, betul Karena sekali. sayang ya. Sayang, kalau benar. Kalau segala sesuatunya itu yang sudah harmonis, kenapa tidak dilanjutkan? Iya benar-benar banget. Karena harmonisasi itu sangat penting buat pembangunan ekonomi juga ya. Kalau kita aman, tentrem, situasi wilayah juga kondusif, stabil, tentunya perekonomian bisa berjalan dengan baik. Betul, amin ya robbal alamin. Baik Pak, sebelum kita ngobrol nih panjang lebar, Iya. kita saksikan dulu video dokumentasi yang merupakan bentuk wujud bukti kolaborasi baik dari unsur pemerintah maupun warga DKI, Ya. khususnya di wilayah Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing. Silakan.
kita beri tepuk tangan dulu untuk bentuk kolaborasi yang tadi kita saksikan. Sebelumnya terima kasih loh, nih Pak. Ini dan saya boleh nggak Pak saya ngucapin terima kasih untuk teman-teman di Kecamatan Cilincing, khususnya yang sudah bersusah payah nih. Oh iya, ini ya, terima kasih Bu Retno and the Gangs. Dia gengsnya ada semua di sini nih. Ada Asik. Pak Lurah, ada Bu Sekcam, ada staff-staff semua. Terima kasih banyak. Waduh, ini memang luar biasa bentuk kolaborasi. Jadi bukan hanya jargon semata, kolaborasi ini terbentuk dan terbukti malam ini untuk Kecamatan Cilincing. Sekali lagi tepuk tangan. Pak, tadi kita lihat kan di situ ada kalau saya lihat tadi agak unik ya, karena satu bentuk tradisional dan industrial itu sekali. Ketemu di Cilincing di satu tempat di Jakarta Utara. Kita ngobrol dulu soal KBN deh Pak. KBN sama tadi ada peti kemas Kalibaru ya. Iya. Itu kayaknya yang agak-agak Newport ya. Newport Tanjung Priuk Newport Tanjung Priuk di Kalibaru namanya. Oh, NPCT One ya. Newport Tanjung Priuk di Kalibaru. Kalibaru. Di Cilincing ini memang kawasan yang unik memang. Di situ ada industri besar, kawasan industri besar yang berikat. Kemudian kita juga punya pelabuhan yang internasional dan skalanya nasional juga ada, juga punya pelabuhan tradisional. Jadi bukan hanya internasional, tapi pelabuhan tradisional juga ada. Jadi betul-betul pesisir berbisik, program yang diutarakan. Iya betul. Semua ada gitu ya. Semuanya ada. Ya, jadi tradisional, industrial, modern itu ada di satu tempat. Ada di Cilincing. Di Cilincing. Memang konsekuensi dari pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Tanjung Priuk ya. Dengan meningkatnya industri yang ada di Indonesia ini, maka kebutuhan untuk bongkar muat kan semakin banyak. Betul. Ya, jadi perlu perluasan dari Tanjung Priuk ke arah Cilincing. Ya, di sebelah Tanjung Priuk ada Bogasari, tahu Bogasari? Itu ya? tepung itu ya? perusahaan tepung terbesar ya kan? Bogasari ya. itu ada di Kecamatan Cilincing. Nah, sebelahnya baru NPCT One, itu pelabuhan kontainer. Itu skalanya juga nasional dan internasional. Itu skalanya nasional, internasional pastinya. Iya, kemudian ada juga kawasan Berikat Nusantara tadi yang disampaikan. Ada 2 kawasan Berikat Nusantara di Marunda dan di Sukapura. KBN Marunda dan KBN Cakung namanya gitu. Oh, ada KBN Marunda, dan ada KBN Cakung. Nah, kalau KBN Cakung ini lebih pada kawasan pabrik dan pergudangan. Oh, itu gitu. pabrik pergudangan. Nah, kalau yang di KBN Marunda itu pelabuhan bongkar muat juga termasuk pengolahan gitu ya, pabrik-pabrik juga ada di situ. Dan itu semua pastinya itu ada benefit secara ekonomis untuk masyarakat di sekitarnya. Masyarakat menyerap tenaga kerja yang besar gitu. Ya mudah-mudahan ekonomi tetap stabil ya. Amin. Jadi investasi akan semakin banyak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Walaupun sekarang sudah PPKM levelnya turun ya, level 2. Alhamdulillah sekali kita sudah level 2, tapi tetap waspada ya. Tapi tetap teman-teman prokes tetap dijaga. Tapi saya nggak pakai masker nih. Tapi kan kita semua pakai masker dan kita semua sudah mematuhi prokes. Jadi teman-teman di sini semuanya sudah divaksin sampai tahap kedua, Pak. Ya, udah di swab juga. Semua udah di swab juga dan semuanya insya Allah kita mematuhi prokes. Jadi kenapa Pak Muhammad Andrinya tidak pakai masker? Karena beliau adalah bintang tamunya. Tokoh utamanya malam ini biar kelihatan wajahnya seperti apa. Iya. Baik, Pak, kemudian kita sambung lagi nih, Pak. Ya, kalau di situ kan skalanya nasional, internasional, tapi tetap komitmen terhadap lingkungan tetap terjaga, Pak, ya. Oh iya, itu sebagai salah satu persyaratan perizinan untuk pembangunan ini. Apalagi ini kawasan berikat ya, kawasan berikat itu satu kawasan yang benar-benar dibina oleh kementerian ya dari tingkat nasional. Gitu. Di situ juga ada bea cukainya karena ini merupakan industri yang menampung investasi atau dari asing ya, dari luar seperti itu. Jadi benar-benar harus dijaga kualitasnya. Karena memang kan menurut SDGs jadi Sustainable Development Goals ya kan, yang SDGs. Salah satunya kita juga ikut di dalamnya itu bahwa namanya perkotaan itu harus mulai serius. Untuk memanajemen limbah dan juga udara. Sudah sekian lama kita memang harus serius
menangani pencemaran lingkungan ya, Siap, pencemaran lingkungan ke betul. depan. Karena untuk nanti goalsnya tahun 2030 kalau nggak salah. Betul. Dan memang segala sesuatunya itu bukan hanya bentuk dari pemerintah, pengusahanya, tapi juga masyarakat perlu berkomitmen ya Pak. Betul sekali. Jadi perlu ada turut serta masyarakat untuk menjaga. Iya, memang komitmen itu perlu dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, perlu juga dari swasta, private sector ya, maupun public sector maupun dari masyarakat. Kalau tidak ada komitmen dari semua stakeholder yang ada, tentunya ya tidak akan bisa sejalan. Namanya sistem ya, semua harus saling mendukung. Di sektor swasta juga ketika mereka menginvestasikan dananya di wilayah kita juga harus punya peran kepada masyarakat, itu namanya corporate social responsibility. Itu harus berjalan supaya masyarakat juga merasakan kehadiran dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, ini juga masyarakat juga imbal baliknya adalah saling menjaga keharmonisan, stabilitas di wilayah. Satu lagi, masyarakat juga bisa menyumbang tenaga kerja ya tentunya ya meningkatkan penghasilan masyarakat. Betul, dan memang yang namanya komitmen itu harus tetap dijaga. Iya, Dan jangan cuma diucapkan, tapi diakatkan saja Pak. Iya. Memang Kita akad isi itu dulu. penting tuh, akad Baik, itu ya. baik, kita isi dulu dengan akad. Betapa bahagianya hatiku saat ku berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kita berharap
Tidak disangka, ternyata ada bakat terpendam, Pak. Bakat dipendem-pendem lah. Oh ya, sebelumnya Gak bakat soalnya. ada Pak, ada. Kita yakinkan ada ya, Jo? Ada dong. Harus ada. Jadi Pak, kenapa ini judulnya ini pesisir berbisik? Nah, mungkin biar kita jelasin dulu sedikit ya Pak ya. Boleh. Kenapa pesisir berbisik? Karena cuma di Jakarta Utara yang memiliki pesisir di DKI Jakarta, Iya, betul sekali, kan? benar sekali. Terus kenapa berbisik? Nah, soalnya kalau teriak orang biasanya tutup kuping. Tapi kalau berbisik, kalau misalnya saya berbisik, Bapak kan pasti dengarnya lebih seksama, lebih dekat kan. Nah, kita minta perhatian. Lebih akrab lah gitu ya. Jadi kenapa program yang diutarakan? Nah, Bapak-bapak camat ini nantinya akan mengutarakan bisikannya. Siap. Menjadi Mr. Ambassador dari masing-masing kecamatannya. Siap. Nah, dan terbukti fasih Pak, luar biasa. Jadi memang Cilincing itu yang di ujung kota Jakarta Utara memiliki satu keunikan tersendiri. Uniknya banyak, bukan cuma satu. Satu maksudnya satu kontainer. Oh iya. Kan kita mainnya kan ini. Lumayan satu kontainer. Satu kontainer. Harganya mahal itu. Nanti hitungannya antara aja Pak. Dan untuk teman-teman yang butuh sandaran, butuh tempat sandaran, silakan datang ke Bapak Muhammad Andri. Karena Bapak Muhammad Andri ini banyak tempat sandaran. Sandaran kapal maksudnya. Sandaran kapal banyak. Iya. Benar, tempat kapal bersandar banyak. Tempat kapal bersandar benar kan Pak ya? Betul sekali. Tapi sebelumnya itu tadi ada rumah si Pitung. Saya lihat tadi di videonya. Oh iya, betul sekali. Itu salah satu cagar budaya, benda cagar budaya yang ada di Kecamatan Cilincing ya. Memang kalau kita tahu ya, si Pitung tahu ya, si Pitung itu tokoh legenda Betawi bener ya. Tapi Pitung itu beneran ada kan Pak ya? Robin Hoodnya Betawi itu ada ya itu. Ada, itu karena legenda sih ya. ceritanya terus menerus diceritakan dari turun temurun itu pasti ada dulunya. Dan memang karena ada rumahnya aja ada. Rumahnya ada. Nah, Rumahnya tapi aja tadi ada. kalau ngelihat kita lihat videonya tuh rasanya pengen bikin resepsi di situ deh. Oh iya, pengen bikin betul. acara. Backgroundnya keren ya, backgroundnya keren. Tapi itu bisa untuk acara. Oh enggak, kalau acara ya? skala besar karena tempatnya juga enggak terlalu besar ya. Tapi kita sering ada event di situ. Kalau sebelum pandemi itu sering ada event kesenian tradisional maupun fashion show. Fashion show juga bisa di situ ya. Nah, ini rumah si Pitung ini sejarahnya dulu itu rumah saudagar sebenarnya, rumah saudagar. Tapi sering didatangi si Pitung ini gitu, si Pitung ini. Jadi ceritanya udah kamu ngaku aja ngerampok rumah saya di sini gitu supaya Belanda itu nggak curiga kalau si Pitung ada di situ. Gitu. Soalnya dulu si Pitung itu ditokohkan dan menjadi pahlawan karena memang ngelawan ya. Betul, kalau nggak salah, Pak, ya. Tokoh perlawanan kepada kolonial ya dulu. Bener-bener. Ya ini rumah si Pitung ini juga gambaran dari rumah Betawi pesisir, rumah adat Betawi pesisir. Oh, rumah adat Betawi pesisir kayak gitu ya? Si Pitung karena rumahnya panggung, betul. Kan dulu dekat laut kan, Benar. laut. Itu persis memang di pinggir laut. Pesisir. Di pinggir laut jadi rumahnya panggung. Ya mirip-mirip juga dengan rumah adat Sulawesi ya gitu ya. Betul, jadi Sulawesi. mirip-mirip. Karena itu saudagarnya dulu juga orang Sulawesi sebenarnya gitu ya. Oh, saudagarnya juga saudara Sulawesi. asalnya dari Sulawesi. Iya dulu namanya Haji Saifuddin gitu. Oh, oke, baik. Jadi si Pitung dulu sering namu lah ya di situ. Iya betul, ya, Pak, ya. di situ sering datang ke situ untuk bersembunyi sebenarnya. Jadi disembunyikan oleh Pak Haji Saifuddin ini karena beliau itu bersahabat. Jadi ya disembunyikan di situ dari kejaran Belanda. Kalau bagaimana cara menyembunyikannya ya dia bilang aja kalau ini saya dulu dirampok sama si Pitung gitu. Jadi kan nggak mungkin perampok ngumpetnya di situ kan nggak mungkin. Nggak mungkin korban, nggak mungkin kalau korbannya tuh ngumpetin istilahnya di sana. Betul. Ini Di rumah si Pitung. Kalau sebelum pandemi kunjungannya banyak ya dari masyarakat di situ. Karena memang keunikan rumahnya ya, rumah adatnya gitu. Betul, ya. kalau saya lihat tadi buat foto-foto bagus. Betul, enak gitu ya, di tempatnya juga bagus, seperti di dalam. Dan memang nyaman karena gini semuanya itu kayu dan ininya tinggi. Iya jadi betul, itu tiangnya ada 40 tiang. Ada 40 tiang. Yang menyangga rumah itu, tapi memang beberapa kali sudah direnovasi karena memang dekat air laut ya, banyak udah dimakan usia.
tadinya itu alasnya bambu ya, bambu dia diganti sekarang pakai papan ya, Pakai kayu, papan kayu direnovasi oleh pemerintah, jadikan benda cagar budaya. Tapi memang kalau dilihat tadi itu sangat ramah lingkungan karena kayaknya itu ngelihatnya aja udah adem ya Pak. Adem. Jadi hemat energi itu ya. Bener. Ya kalau rumahnya kayu semua kan enak. Betul. Ya. Sejuk. Sejuk, di dalamnya juga sejuk. Ya memang itu juga yang paling penting adalah sejarah yang ditinggalkan. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan ya. Memang, jadi nasionalisme, iya, nasionalisme pada saat itu. Itu tempat belajar memang buat para pelajar, putra-putri kita yang sering kunjungan ke situ untuk belajar, memaknai nilai sejarah dari rumah sip itu. Oh baiklah. Dan Pak ini ada satu lagi, saya sempat baca tapi saya lupa. Ada masjid yang katanya itu dibuat dalam satu malam. Oh iya, itu tadi Masjid Al-Alam ya. Masjid Al-Alam itu ada dua, Masjid Al-Alam Marunda dan Masjid Al-Alam Cilincing. Dua-duanya itu masjid cagar budaya, bangunan cagar budaya ya. Itu memang konon katanya yang Masjid Al-Alam di Marunda ini dibuat dalam satu malam. Makanya suka disebut Masjid Waliullah gitu ya di situ. Banyak kisah sih mengenai Masjid Al-Alam ini. Ada ceritanya dulu pasukan Mataram waktu nyerbu Belanda itu buat masjid di situ. Karena dekat aliran sungai kan. Betul. Sungai jadi buat masjid di Marunda, buat musola di Cilincing. Jadi sekarang namanya Masjid Al-Alam semua. Semuanya Masjid Al-Alam gitu. Ini salah satu masjid yang tertua gitu ya di Jakarta karena dibangun tahun 1600 ya. 1600. Itu sudah lama. Jadi sekali gitu ya, abad ke-16 1640 gitu. Termasuk wisata religi juga wisata di situ. Religi dan itu ada yang unik sekali satu. Di samping masjid itu ada sumur. Ada sumurnya. Sumurnya ini konon rasanya itu macam-macam, tergantung orang yang merasakannya gitu ya, Waduh, mencicipinya. masa? Gitu. Iya. Makanya disebut suka ada yang nyebut sumur 3 rasa, ada yang suka nyebut sumur 7 rasa. Iya. Tapi airnya itu tidak secara kebanyakan orang bilang tidak asin gitu ya. Padahal itu letaknya di samping laut. Pinggir laut. Harusnya logika kita itu harusnya asin. Betul, dan tidak busik gitu ya. Iya. Dan seperti air biasa gitu ya, seperti air biasa. Dari 1600 itu nggak pernah kering itu sumur. Ada rasa manis, asin, sama asam gitu ya. Itu tapi kalau orang yang katanya yang niatnya baik, yang orang yang punya niatnya tulus, hatinya suci itu dia akan berasa air itu anta gitu ya, rasanya cuma anta gitu. Ya kalau asin saya nggak ngerti ya apa asin atau asam. Gitu. Biarkan itu menjadi misteri si perasa dan tapi juga itu ilahi. Memang, dari mulut ke mulut ya cerita itu sampai sekarang. Makanya banyak sekali yang suka tirakat ya malam Jumat di Masjid Al-Alam yang di Marunda itu ya karena seperti itu ada keunikan seperti itu dan cerita-cerita yang ditinggalkan ya turun-temurun. Dan itu memang warisan Itu satu dari keunikan ya, dan satu keunikan sekaligus potensi dan kekayaan itu Pak. Dan saat ini Mbak Fitri ya, Pemprov DKI ini sedang melakukan kegiatan pemugaran Masjid Al-Alam. Itu sudah ada maketnya bagus sekali. Insya Allah nanti ke depan bisa menjadi satu tujuan wisata religi yang benar-benar sangat diminati oleh masyarakat gitu ya. Karena sekarang kondisinya memang di ruang serbagunanya ya udah banyak terjadi penurunan tanah ya gitu ya. Makanya perlu dipugar. Nah ini sedang dalam proses ya, kita sudah mulai tahapan melebarkan jalan masuk ya. Sekarang jalan masuknya dulu karena masuk ke situ kan kecil ya, supaya akses masyarakat lebih mudah. Dilebarkan jalan masuk. Ini sudah selesai, nanti tinggal bangunan utama ya direncanakan bisa diselesaikan gitu. Kita tepuk tangan dulu karena ini salah satu bentuk satu keseriusan Pemprov DKI Jakarta. Memang Pemprov DKI serius untuk melestarikan cagar budaya kita sekaligus meningkatkan ya
meningkatkan cagar budaya kita ini supaya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Gitu. Karena memang tujuan dari Pak Anies, Pak Gubernur adalah Betul. membangun kota Jakarta itu bukan sekedar fisiknya saja, tetapi juga ada adab dan peradaban yang dibangun di situ. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh Pak Gubernur diharapkan bisa merubah kultur masyarakat. Infrastruktur merubah kultur masyarakat. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini batiknya saya dari tadi ngeliatin deh. Ini Iya. batiknya agak unik ini coraknya. Ini Iya, batik apa betul. nih Pak Camat? Ini masih dari Marunda, ini batik Marunda namanya. Ini saya sengaja memang pakai batik ini supaya masyarakat juga tahu bahwa di Marunda ada batiknya. Gitu Ada ya. batik Marunda. Ada batik Marunda. Di batik-batik Betawi yang lain gitu ya, banyak ciri-ciri khasnya kan biasanya ondel-ondel, Monas. topeng Betawi, petasan, Monas seperti itu ya. Nah ini ada ciri khas satu di batik Marunda itu, batiknya berciri kebaharian gitu ya kalau Kebaharian. Nah, ini seperti ini gambarnya. Makanya kalau saya lihat itu mirip lukisan ya. Iya, ini ada kapal pinisi ya karena memang di situ dulu pelabuhan tradisional lewat situ banyak kapal yang sedang mengarungi lautan nih. Jadi ombak. bersandar. Iya. Jadi ini seperti cerita kayaknya nih Pak Iya, ya di sedang gambarnya. mengarungi lautan dan ini banyak bintang Banyak jadayatnya bintang gitu. Jadi mau pagi siang malam tetap berani pelaut-pelaut kita dulu. Nah ini digambarkan di batik ini. Karena nenek gitu. moyang Batik kita. Marunda. Alhamdulillah nih ini dikerjakan oleh warga kita di Rusun Marunda. Di Rusun Marunda. betul. Nah itu makanya saya mau tanya kenapa kok namanya batik Marunda? Iya, memang supaya ada ciri khas ya dari Marunda ini batiknya ya ini kebaharian gitu, bukan hanya seperti biasa ondel-ondel, kipas dan lain-lain. Jadi betul memperlihatkan pesisir, Betul. pesisir di kota Jakarta Utara. Benar. Ini Dan ciri khasnya. Jadi kalau yang membuat ini memang apa warga dari Marunda, Pak? Ya, warga Marunda dibina oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membatik gitu ya, dan dulunya memang ada warga yang suka membuat batik gitu ya. Jadi dilatih sekalian supaya ada ciri khasnya dari Marunda. Dari ini, Marunda. Ya seperti inilah. Seperti Dan ini. ini Nah, hasilnya, salah satunya. salah Nih, luar satunya. biasa. Ini saya nggak jahit lagi nih, udah dari Udah langsung pas udah jahitannya. pas dengan badannya. Nah, kalau misalnya apa warga pada umumnya mau memperoleh batik Marunda ini bisa didapat di mana, Pak? Iya, batik Marunda ini teman-teman semua bisa follow Instagramnya ya di Batik Marunda itu, lihat bisa cek di Instagram, di situ banyak model-modelnya ada, atau ke toko Dekranasda. Toko Dekranasda itu ada di kantor wali kota kita ada. Di kantor wali kota Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nanti kalau mau pesan melalui online bisa ada nomor teleponnya di Instagramnya. Kalau mau ke outletnya di kantor wali kota ada outlet Dekranasda. Tapi di provinsi juga ada, di kantor-kantor dinas juga ada outlet-outlet Dekranasda ya. Dekranasda Batik Marunda. Batik Marunda. Di Lebak Bulus juga ada, dia punya outlet sendiri juga Batik Marunda. Sampai selatan ya gitu. Siap. Jadi semua wilayah bisa ada. di Trabas ya. Mudah-mudahan semua tertarik ya, batik keren begini gitu ya. Bagus Siapa itu yang nggak mau batiknya. gitu. Batiknya. Sayang Bapak cuma bawa modelnya ya Bapak pakai yang laki-laki ya. Mesti yang perempuan Pak. Biar biasanya kan Iya, yang iya. latah untuk Betul. belanja tuh ibu-ibu Pak. Benar. Emang harus diajak tur ya keliling belanja itu. Ibu sedang itu. Tapi nggak apa-apa bisa dilihat teman-teman di Instagramnya. Betul, di Instagramnya ada. Ya. Ini ya enak dipakai, bahannya juga Adem adem. rasanya. Baiklah, ini di tengah kita juga ada telur asin nih Pak. Oh, Nah iya. saya mau tanya nih, ini hasil dari Kecamatan Cilincing juga? Betul, Kecamatan Cilincing ini itu yang saya bilang unik karena di tengah kawasan industri yang begitu besar ya, status internasional, kita juga punya kawasan persawahan dan kawasan peternakan ya. Di tengah sawah ada ternak bebek. Ini Oh ternak ini ada bebek. ternak bebek. Ini ternak bebek di Rorotan ya, di Kelurahan Rorotan. Kayaknya gini deh Pak, sebelumnya saya kepengen cicipin, tapi kan takut seret nih ceritanya kan. Bapak nyanyi dulu deh gubahanku. Ini lagi. Bapak nyanyi dulu. Boleh minum dulu ya? Boleh Pak minum dulu, tunggu sebentar friends. Soalnya nih telur asinnya kayaknya enak. Boleh, enak dicoba. Telur asin rasanya asin. Nggak, kalau ini spesial, telur asin rasa udang.
Telur asin rasa udang. Rasa udang. Tahan dulu Pak, nyanyi Iya, dulu. boleh, Gubahanku. Ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Pujaanku, jangan kau lupakan daku, walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu, jangan sampai kau tergoda manis yang berpisah. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Kok rasanya lagunya pas banget ya. Ya. Dengan latar belakang kota Jakarta Utara. Iya, syahdu ya, Teman-teman belakang. lihat itu. Luar biasa. Ini asli loh. Wah, ini asli betul-betul lampu dari balik. Bukan green screen. Kelap kelip Jakarta Utara. Kelap Kelip Jakarta Utara. Sparkling ya, sparkling Jakarta Sparkling. Jadi kenapa kita ini langsung kita mengudara dari lantai 14 kantor Wali Kota Jakarta Utara. Luar biasa. Pak, kita tadi seperti janji kita Pak. Oh, iya. Kita mau coba telur asinnya. Kita makan malam dulu ya. Kita makan malam. Izin, ini nih kalau teman-teman kalau yang sakti ya,
Sakti. cara buka telur Cara asin. buka telur asin. Ya, ya. Dikope aja. Jangan dikope, begini caranya ya, perhatikan. Lihat ya. Yang kepala. Iya. Aduh. Telur asin. Kepala udang. Ini kita lihat nih telurnya nih betul-betul nih merahnya bagus Ya, ya. memang karena pakannya juga kepala udang. Oh, kepala udang. Pakannya. Boleh dicoba, Pak? Boleh banget. Bapak nggak mau coba? Kalau ketagihan jangan ini ya. Enggak. Jangan. Nah, ini Kalau ketagihan tinggal ke Cilincing aja. oh, betul. Siap, Begitu banyak. maksud saya. Kalau ketagihan saya bisa dapat di mana, Pak? Oh iya, banyak di Cilincing. Cilincing, di Rorotan. Oh, ini ya? Rorotan. Rorotan ini banyak. Oh, Peternaknya oke, baik. banyak, yang memproduksi baik, juga baik. banyak. Alhamdulillah. Sebetulnya saya mau makan sambil ngobrol, tapi di sini karena nggak ada standing mic. Iya. Gak apa-apa, nanti bisa Nggak apa-apa. dicobain di Kita rumah. nanti coba ya, nanti aja. tinggal. Siap. Pak, kita Nanti lanjutin. pasti ketagihan. Kayak saya sih ngelihatnya udah kepingin banget nyoba. Iya. Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang bahwa cuma ada di Cilincing, sawah pertanian. Sawah, betul. Ini pertanian. yakin Pak ngeklaim gitu Pak? Benar dong, yakin dong. Kenapa Iya. begitu? Nih, di Cilincing itu masih ada sawah yang luasnya 319 hektar. 319 hektar. Luas ya? Gede 319. itu. Kita punya 11 kelompok tani yang ada di Cilincing dan di Rorotan dan Marunda. Hanya ada di dua kelurahan ya. Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda. Ada di Rorotan dan Marunda. Dan Marunda itu 319 hektar. Itu petaninya ada 242. Ada 11 kelompok poktannya tani. juga, Ada Pak, kelompok ya. taninya juga. Ya, alhamdulillah mungkin saya satu-satunya camat di Jakarta yang pernah panen padi. Gitu. Asik, tepuk tangan John. Waduh, boleh sombong dikit Boleh ya. sombong dikit. boleh sombong Foto-fotonya dikit. kalau foto di tengah sawah sambil panen itu Instagramable lah. Instagramable. Kapan-kapan Keren boleh lah dong gitu. Pak, kalau misalnya lagi musim panen kita ke sana ya. Boleh kalau lagi kuning bagus. Nanti kita lihat orang memanen padi gitu. Itu luar biasa sekali. Saya agak kaget juga ya karena di DKI Jakarta yang notabene yang namanya sawah pertanian itu Betul. jangankan sawah pertanian ya, lapak-lapak aja itu udah yang ada apa tanah Tanah kosong ya, aja banyak. udah susah Ya sekarang. itulah uniknya Cilincing. Kita punya kawasan industri yang besar, internasional. Kita juga punya sawah gitu. Sawah yang masih sangat luas. Ini satu-satunya di Jakarta yang sawahnya begitu luas di sini. Itu ditanamin di padi Cilincing. apa aja Pak tipenya? Padi dari IR ya, dari Ciherang ya, antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit itu varietasnya yang ditanam oleh Petani-petani sana ya. kita ya, petani kita. Ya alhamdulillah sih memang tantangannya nih kalau petani di kota itu tantangannya adalah irigasi sebenarnya. Irigasi. Ya karena di sebelahnya sawah pasti banyak perumahan. Apalagi juga kita ada kawasan industri juga ya, dekat-dekat situ ada pabrik dan segala macam. Makanya kita bersama petani waktu itu kita sudah berdiskusi dengan para kelompok tani yang ada di Cilincing dan Rorotan untuk mendiskusikan mengenai sistem irigasi persawahan ini gitu. Karena ini irigasi persawahan ini secara langsung juga berdampak untuk penanggulangan banjir sebenarnya. Itu penanggulangan banjir karena sawah itu pasti kan lokasinya paling rendah ya, paling rendah. Dan Jadi ada penyerapan air ketika di situ. hujan lebat juga di situ banyak masuk ke situ ya air. Penyerapan seperti itu. air. Makanya yang bahaya itu ketika sudah mau mulai panen terus hujan lebat gitu ya. Makanya irigasinya ini benar-benar harus kita tangani gitu ya, tangani pengairannya. Ya alhamdulillah sih dari Rorotan ke Marunda kita memang sudah berbahu-membahu berkolaborasi dengan petani untuk melancarkan irigasi ya. Antara irigasi maksud saya saluran masyarakat ya, saluran drainase masyarakat dengan irigasi pertanian. Karena memang kalau masyarakat itu kan Perumahan banyak ya perumahan warga. itu banyak yang ada limbah deterjen dan lain-lain gitu ya, itu kurang bagus nanti buat pertanian. Makanya aliran pengairannya di sawah itu juga harus benar-benar ada ininya. Tapi tetap ada yang mix juga ya, ada yang mix juga karena memang lokasi
saluran besarnya itu memang di tengah-tengah persawahan, gitu, tengah persawahan. Alhamdulillah dengan komunikasi yang terjalin dengan para petani, irigasi ini sedikit-sedikit ya kita benahi gitu ya. Petani banyak mengeluhkan Pak, banyak eceng gondok gitu, banyak gulma, bahkan yang di tengah sawah itu ada yang belum ada irigasinya gitu. Makanya ya kita bahu-membahu supaya irigasi disambung gitu ya, tersambung antara satu dengan yang lain supaya aliran airnya berjalan dengan lancar. Dan kalau hujan pun supaya aman untuk persawahannya. Makanya gitu. Kalau hujan lebat di tempat lain mungkin kita mikirin warga kebanjiran nggak ya gitu Ini, waduh sawahnya gimana nih? Tapi kalau di Cilincing kita mikirin aduh padinya nih kebanjiran nggak. Termasuk juga mikirin itu gitu. Karena memang apa yang namanya menanam itu kan sedih loh Pak kalau misalnya ini apalagi tinggal panen terus tiba-tiba hanyut itu. Kasihan kan ya petani-petani di sana. Kita udah, dan alhamdulillah saya ketika panen sudah nyobain gitu rasanya ya, masih beda. enak. Dan kita Pak, saya tuh nggak tahan ya udah saya coba aja ya. Cobain. boleh. Sekalian gini, biar maksudnya supaya nyaman dan elok dilihat, saya sambil cobain, Bapak cerita tentang peternakan bebeknya. Nanti setelah itu baru saya menceritakan rasanya. Kalian jangan ngiler ya Jo, ya tahan dulu ya. Rasa tengahnya enak, masir kalau kata nenek saya itu enak, jadi nggak asin, Betul. rasanya tuh masir ya. Masir, ini masir. Benar. Kalau telur asin itu terlalu asin juga kurang ini ya, biar rasanya gurih gitu, gurih. Pakai nasi lebih enak bener. Pakai nasi. Putihnya nggak terlalu asin, jadi enak digado. Enak digado. Kayaknya doyan apa lapar gitu. Saya tuh biasanya makan telur asin itu sama sayur asem sih. Oh iya. Iya biasanya. Saya belum pernah telur asin pakai sayur asem. Apa namanya? Jadi tapi ini enak. Jadi tengahnya itu masir, nggak seret loh teman-teman. Biasanya kan kalau itu seret ya. Iya, alhamdulillah. Ini nggak seret. Jadi saya nggak khawatir cekutan. Cobain lagi ya. Alhamdulillah, cobain lagi. Bapak sambil cerita dong. Iya. Lokasinya di tengah-tengah persawahan juga ya, tengah-tengah persawahan yang tidak ditanami padi itu dibuat untuk peternakan bebek. Nah ini ada 47 pelaku usaha ya untuk peternakan bebek ini yang rata-rata itu bisa bebeknya itu antara 200 sampai 500 bebek per peternak gitu ya, peternak. Makanya di Rorotan itu ada 7.500-an bebek yang ada di Rorotan. Dan itu produksi hariannya itu 80% dari 7.500, sekitar 5.000-an lah. 5.000-an itu telur bebek setiap hari diproduksi gitu. Nah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Cilincing dan sekitarnya ya. Karena yang membeli itu kan kayak seperti tukang martabak telur gitu ya, tukang martabak telur, UKM kita gitu, karena harganya kan murah gitu ya. Dan itu alhamdulillah sangat menghidupi masyarakat. Dan yang unik dari ini adalah ini tadi saya sampaikan telur asin ini rasa udang gitu ya, rasa udang karena memang ya? Karena pakannya ini dari kepala udang gitu, kepala udang, pakan bebek ini iya, dari kepala udang. Ya kebetulan kan istimewa mereka Pak istimewa ya? Bener. Kepala udang itu kan sebenarnya nggak dipakai, nggak dimakan kita gitu ya. Kalau di pelelangan atau di restoran-restoran itu kan suka ada yang minta udah bersih gitu ya. Berarti kepala-kepalanya itu udah dicopot, nah itu di pelelangan diambil sama mereka gitu. Makanya biayanya murah nih untuk kepala udang gitu, untuk menyiasati biaya produksi gitu, biaya produksi mereka bisa ambil di pelelangan baik di Kali Baru, Cilincing maupun di Muara Baru. Jadi sustainable banget Pak ya. Benar, jadi semua ikut muter di situ. Daripada dibuang kan jadi limbah ya. Betul. Jadi limbah dibuang jadi limbah, tapi bisa dimanfaatkan buat pakan bebek. Jadi ini limbah yang dimanfaatkan gitu untuk pakan ternak.
Emang sih ada juga sih orang yang suka kepala udangnya dimakan. Kalau di rumah saya sih Pak, kalau kepala udang tapi nggak sebanyak kalau di Kalibaru mungkin Pak. Itu untuk sop kaldu kuah tom yum. Jadi resep. Pokoknya tom yum harus ada udangnya gitu. Kepala udang direbus ya. Kepala udang direbus rasanya supaya lebih ini ya. Ya, kuat. supaya ngirit juga sih Pak, soalnya kalau beli udangnya mahal. Iya. Tapi ini dijualnya ini di pasar juga ada Pak ya? Ada, kita di ya? Rorotan itu kita punya pasar bebek. Iya Pak Lurah ya? Pasar bebek? Pasar bebek itu. Pasar bebek itu jual bebek daging gitu ya, termasuk juga jual telur gitu. Jadi di dekat peternaknya ada juga pasarnya. Ini Pemprov DKI bikin lokasi binaan untuk itu. Rumah potongnya juga ada. Rumah potongnya juga ada. Dan semua ini dikelola oleh UMKM atau ada satu koperasi yang sudah terbentuk iya, di sana, Pak? dinas UMKM yang mengelola dan itu pedagang-pedagang UKM yang berdagang di situ, yang mengelola di situ. Itu memang binaan dari Pemprov DKI Jakarta. Dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, artinya ketika ada potensi untuk peternakan, ya dibuatlah pasarnya gitu ya. Jadi saling menunjang, pemerintah itu ikut menunjang kegiatan dari masyarakat ini seperti itu. Jadi memang ada sustainable, ada di situ ada perputaran ya, perputaran sistemnya. Sistem yang mengalir gitu. Jadi ya. nggak cuma berhenti kan, biasanya kalau kita bingung habis ini misalnya nanti jualnya jauh. Jualnya kemana? Oh iya, jualnya siapa jauh. yang mau beli? Betul. Nah, di sini ada. Jualnya jauh, kemana-mana Rorotan seperti itu. Pasti ada, karena di sana ada peternakannya. Ada peternakan bebek, ada yang jual bebek. Dan ini ada telur asinnya, telur asin rasa udang. Ini apa ini ya Pak? Endang cempaka. Ya ini nama ininya, yang produksi. Oh, ya, endang apa endang nih? Endang cempaka. Endang cempaka ya. Produk unggulan Jakarta Utara. Produk unggulan Jakarta Utara. Jangan lupa. Ini satu-satunya ini telur asin. Saya udah cobain telur asinnya enak. Rorotan ya. Enggak bikin seret. Karena kalau misal seret pasti saya cekutan. Memang ini karena banyak peternak bebek, makanan olahan bebek ini juga jadi satu yang khas di kita ya, di Cilincing ini khususnya. Itu ada namanya. Apalagi tuh Pak bebek oblok Pak. Bebek oblok ini makanan yang banyak ditemui di wilayah Cilincing, khususnya wilayah Sukapura, wilayah Rorotan dan Marunda ya. Bebek oblok ini seperti bumbu pedas gitu ya, bumbunya pedas sekali gitu ya, dan rasanya enak gurih gitu ya bebeknya ini. Oh, jadi namanya bebek oblok. Bebek oblok, ya. Kalau saya nih kalau lagi keliling wilayah gitu, Pak Camat besok datang ya, iya oke gitu. Nanti pasti saya siapin bebek oblok, makanya begitu. Jadi, selalu begitu, karena memang masyarakat Betawi, khususnya Betawi yang di Rorotan, Marunda, Sukapura, senang sekali dengan masakan ini bebek dan oblok. ini jadi salah satu ciri khas juga Pak ya, ciri khas betul. Dari itu bebek oblok. Jadi kalau misalnya kita ke sana kalau bebek oblok jangan kaget ya, bilang aja bebek oblok. Asal biasanya kalau perempuan suka pedas ya, pasti suka itu bebek oblok itu. Ya, karena dia pedas dan dagingnya juga nggak keras ya, empuk, enak makannya. Pasti keringetan gitu. Mengurangi lemak. Menambah kilogram. Nah itu dia. Ada peternakannya, ya, ada yang jual telurnya, ada yang jual dagingnya juga, ada olahan telur asin, ada olahan bebek oblok. Jadi dari hulu ke hilirnya itu sudah semuanya ada. Lengkap. Jadi bukan hanya dari bahan mentahnya saja, betul. Tapi juga ada penambahan nilai dari hasil. Benar, dan nilai tambahnya ya, menambah nilai dari bahan sendiri itu ya, dari produk sendiri. Biasanya orang kalau ternak bebek ya udah ternak bebek aja gitu. Biasanya kalau ternak bebek sudah ternak bebek aja. Jual dagingnya atau jual telurnya gitu. Tapi kalau ini telurnya diapain nih? Diasinin gitu kan. Telurnya diapain, selain diasinin ya dijual aja gitu. Atau dagingnya mau diapain lagi? Oh dibikin lagi bebek oblok. Nah itu ada rumah makan ya. Nah, itu jadi ada rumah makan yang menjual bebek oblok seperti itu. Patut dicoba dan senang rasanya sih mendengarnya. Boleh nanti kalau dengar ceritanya saya pasti pengen ke Cilincing ya. Bener. Nanti main-main ke Rorotan. Saya pernah ke Rorotan loh Pak. Pernah ya? Saya pernah ke Rorotan. Ngapain? Nganter jenazah? Masalah di Rorotan itu ada TPU Covid. Iya ada TPU Covid, tapi enggak sih Pak. Waktu itu ke Rorotan ke rumah teman. Rumah teman. Tapi kalau udah sampai sana males pulang. Iya, jauh. Ya, jauh. Ya memang kalau
nginep ke Rorotan, nginepnya di rumah mewah gitu ya. Mepet sawah. Oh, mewah mepet sawah ada lagi nih. Jadi enak tuh pagi-pagi bisa ngelihat sawah langsung gitu kan, di kota, tidur di kota, Bener, tapi pagi-pagi betul, ngelihat sawah. Ya itu lihat di Rorotan seperti itu. Gak usah jauh-jauh ke puncak atau kemana. Kalau mau lihat sawah mah ke Rorotan, aja. Marunda Rorotan ada. Marunda Rorotan. Nih satu lagi yang saya penasaran Pak, nih masalah apa? Tempat apa ikan asin Kali Baru. Iya, pelelangan itu sering, ikan. Ya. Oh iya. Pasar ikan asin. Pasar ikan asin. Pasar ikan asin Kali Baru. Ya di Kali Baru Barat itu memang ada pasar ikan asin. Itu ikan asin jenis apa aja ada di situ. Wah kalau gitu Bapak Pak Muhammad Andri ini nggak boleh dia ikut kuis menyebutkan macam-macam ikan. Karena pasti nanti diborong sepedanya. Ya, saya juga nggak hafal kalau ada ikan asin. Saya cuma nyobain aja gitu ya. Emang ya susahnya begitu sebenarnya nih ya, agak ada cerita lucu nih. Ketika masyarakat kita tuh mau divaksin gitu ya. Ketika divaksin itu darahnya tinggi terus gitu ya. Darah tinggi terus, tensinya tinggi terus. Bapak takut ya gitu kan. Bapak takut ya? Enggak, saya biasa aja gitu. Ternyata dia makan ikan asin tiap hari. Kebanyakan ikan asin makanya. Itu karena tinggalnya di Kali Baru gitu ya, Kali Baru makan ikan asin terus. Jadi setiap ditensi tinggi terus tensinya. Padahal mungkin sebetulnya tingginya dia normalnya kita loh. Betul, dia biasa aja. Iya, padahal. kan pasti kan kalau di sana Kali Baru itu rata-rata mereka nelayan Pak nelayan, ya. ada nelayan, ada buruh ya, ada pedagang seperti itu. Makanya kalau kita ke Kali Baru ya tidak sesuatu yang mengherankan kalau banyak penjemuran ikan ya. Penjemuran ikan asin termasuk juga pengolahan kerang hijau, budidaya kerang hijau. Di situ ada yang namanya Kampung Kerang Hijau di Kali Baru, itu Kali Baru. Itu kerangnya dikupas di situ, juga diolah juga di situ. Diolah di situ juga. Terus kalau ikan asin di sana itu nggak pakai oven ya Pak? Enggak, ini dia bukan pembuatan ya, di situ penjualan ya. Di situ penjualan, tapi memang karena sudah sejak dari dulu ya kan di situ dulunya mungkin pelabuhan gitu ya, pelabuhan kayu, orang bawa banyak banyak selain bawa kayu kan dekat situ ada pelabuhan kayu, bawa ikan juga dekat pelelangan. Yang mengolah ikan asin juga ada sih sebelah ini, tapi nggak semua jenis ikan asin. Makanya kebanyakan tapi yang orang yang produksi ikan asin kebanyakan jualnya di Kali Baru. Jadi dari dulu turun-temurun orang kenalnya di situ jual ikan asin gitu. Banyak sekali ikan asin. Banyak ikan asin. Kalau tadi kita udah ngobrol zona industri, terus juga budaya, zona religi, zona ekonomi. Sudah saatnya kita mendengarkan zona nyaman. Wih, nyanyi lagi nih. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebebasan
buka jalan, mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Diam dan mati, pilih dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati, pilih dia yang tak bisa berdiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, karya bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, kerja bersama hati. Hola Borjulisius, kalian tahu nggak sih apa itu Borju? Borju adalah Bazar Online Jackpreneur Jakarta Utara. Kegiatan ini diadakan oleh Sudin PPK UKM Jakarta Utara. Selain itu, kalian juga bisa belanja ke banyak UMKM hanya dengan sekali antar dan sekali biaya ongkir. So, tunggu apa lagi?
Mari kita majukan UMKM Jakarta Utara dengan cara membeli produk mereka di website kami. Dan jangan lupa untuk follow akun sosmed kami ya. Oke, kita kembali dan sekarang ini adalah saatnya kita membacakan komen-komen yang masuk di YouTube Jakarta Lounge TV. Mami Min, silakan. Iya, selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu warga Cilincing. Iya, karena tadi sudah dibuka dengan pantun sama Pak Camat, saya juga punya pantun, Pak. Apaan tuh, Po? Silakan. Si Pitung dari Marunda. Cakep. Jago silat juga demen mancing. Artinya. Lihat komen yang masuk, aduh banyak banget dah. Cakep. Langsung aja ya Mimin bacain komen warga Cilincing. Ayo. Ya, Bapak amat sangat dicintai oleh warganya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Banyak banget. Oh. Sampai bingung saya bacanya. Jadi, Mudah-mudahan komennya bagus-bagus ya. bagus Pak. Amin. Semua menyapa Bapak dari Dawis, seluruh Dawis, Pokja 1, 2, 4, dari warga Marunda, dari RPTRA, dari SDPRKPJU, dari PPSU, dari Kader Jumantik, dari UPPMPTSP, dari PKK, dari FKDM, dari Kelurahan Marunda, Cilincing, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, Kalibaru, 7 kelurahan ya Pak Ih, ya. merinding Iya, betul. nih dengarnya, ya Allah. Dari Kesra, dari KPKPJU, dari Pemuda Pancasila, dari UPPBJ, dari PJLP Kecamatan, dari Karang Taruna. Karang Taruna. Ya mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, salamnya tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Yang jelas nanti dilihat sama Pak Camat kalau udah selesai acara, di absen ya Pak. Siap. Tapi ini nggak dipaksakan Pak ya? Ada unsur pemaksaan nggak? Saya kasih kuota tadi semua. Iya. Nanggung Pak, harusnya diajak nobar dong. Kalau Ada nobar nggak sat- muat di sini. Iya. Ada satu nih Pak, dari Pak Ali Maulana. Oh Pak Wali, mohon izin Pak Wali. Katanya Rotterdam mewah. Apa Siapa tuh? yang bisa ngasih tahu kepanjangan dari Rotterdam mewah? Mau dikasih pulsa sama Pak Camat 100.000. Ayo. Ayo. Rotterdam. Ayo, siapa, ayo? Rotterdam mewah apa tuh? Pasti depannya rorotan. Iya. Rorotan. Rorotan. Rorotan terdalam mepet sawah. Iya. Assalamualaikum. Pak Jokowi aja sampai tahu itu rorotan di ujung sana ya katanya gitu. Ya, rorotan, Rotterdam mewah. Rotterdam mewah. Ada-ada aja nih Pak Ali Maulana. Iya benar, Pak Wali. Ya ini ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Dari Jayut Gondrong, mantap pantunnya. Dari Bahtiar Ucok, Cilincing kota kecil dengan sejuta cerita. Sehat terus warga Cilincing, sehat terus Pak Lurah dan Pak Camat beserta Amin. stafnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Laruku, mantap camatku, Julian dari warga Marunda. Dari Anissa, semoga Cilincing semakin berseri. Amin. Dari Siti Sumiati, Kabak Hukum, Assalamualaikum. Halo, Semangat Bu Pak Haji. Andri, Camat Cilincing luar biasa Yeay. keren. Dari Pendopo ARB TV, Camat paling hebat, Bapak Andri. Mr. Muhammad Andri. Dari Lurah Ancol, mantap. Dari, nih dia nih. Aneh punya pantun untuk Pak Camat. Amin. Boleh. Air kelapa dicampur jahe. Cakep. Diaduknya jangan sampai meleleh. Cakep. Emang Pak Camat Cilincing paling oke. Oke. Siapa lagi kalau bukan Pak Muhammad Andri? Icaan aja nih. Pak, yang itu dapat voucher nggak? Siapa itu Udah. namanya? Jadi meleleh saya dengan spanduknya. Kasih pulsa dong. Oh iya, boleh, boleh. Kasih telur asin nanti. Oh. Kasih telur asin yang enak beneran Yang deh. enak. Nah,
Nggak Dari seret. Canglix, camat yang tak mengenal lelah nih katanya. Oh iya. Ketahuan dari pilihan lagunya sih. Iya. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Pak, warganya demen pantun. Bener ya. emang. Iya benar, cakep. Jalannya pakai mobil Avanza. Apaan tuh? Kami warga Marunda bangga punya camat yang berwibawa. Dari kasih telur. Kasih dia telur. Dari Suban Penda Utara Pulau Seribu hadir. Hadir. Dari Kikin Sadikin semoga Cilincing tambah maju dan bersih. Amin. Pak Andri the best of the best, top Marco top, salam sehat Semper Timur. Asik. Terima kasih. Saya warga Marunda bangga dengan PPSU-nya Marunda. Semangat Marunda, terus Mantap. bekerja. Mantap. Semangat. Saya Dwi Suryanto, siap selalu menjaga kesehatan keluarga dan warga. Semoga luar biasa kolaborasi kebersamaan Pak Camat Cilincing. Salam dari kerabat PPSU SEMTIM. Tim. Semper Timur. Semper Timur. Salam. Semangat. PPSU semangat Apalagi terus. ya nih banyak sekali. Banyak ya, Pak, ya. Bapak Andri paling the Iya. best deh katanya. Bukan gara-gara mau dikasih telur asin Iya. kan? Oh ini dari Aldo Rahmansyah. Oke. Semenjak ada PPSU, daerah saya selalu bersih. Iya. Amin. Tapi warganya harus kerja bakti juga dong ya. Masa PPSU terus ya kan. Oh iya. Jadi ikut juga kerja bakti bareng-bareng ya. Kerja bakti Karena bareng-bareng. menjaga kebersihan itu Betul. adalah sebagian dari Iman. iman. Dari Naila Sabrina. You're the best dad. Itu putri tercantik saya itu. You're the best dad ya. Dari Meleleh ya. Ringo Semper Timur, Pak Camat terganteng di Jakarta Utara. Iya. Waduh. Ini yang lain nanti merasa terintimidasi nggak dengan Nggak. kalimat kegantengan itu? Kalau camat biasa dibilang ganteng apa? Biasa habis bilang ganteng langsung Pak minta tanda tangan Pak gitu. Modus. Ya. Dari Suryadi Adi. Iya. Ganteng banget Pak Camat Andri. Semangat Pak Camat, semoga ke depan diundang sama Kakak Najwa Shihab. Iya, Wih. amin. Warga penjaringan itu. Saya dulu pernah. Apalagi nih ya, banyak sekali. Cilincing kota kecil dengan sujacerita tadi udah. Mantap Pak Camat, semangat dan maju terus Kecamatan Cilincing menjadi tempat wisata yang bersih dan indah. Amin. Susah ya Pak, tempat wisata yang bersih dan indah. Tapi memang di sana itu tempat wisatanya itu ada keunikan yang bukan cuma memang tradisional yang betul. memang sesuatu yang ngangenin untuk dikunjungi. Betul, emang Dari RR Fajar Harini, keren Pak Camat Cilincing and the team. Terbukti Cilincing memang hebat. Hebat. Alhamdulillah. Amin, betul. Timnya hebat juga Pak Camat. ya betul timnya hebat. Dari Agus Pratomo, Pak Camat hari ini stay cool. Karena memakai batik Marunda. Dari Winar, Assalamualaikum Pak Camat. Motion X Archery Club Cilincing JU hadir, keren Pak Camat. Ya, ini di kecamatan ini kelompok panahan. Oh iya. Ya, betul. Dari Karno Rafa, Rano Karno Kelurahan Cilincing. Enggak. Jauh bener Ano Karno ya, angkatan Yesi berapa Gusmannya saya? mana? Yesi Gusmannya mana? Dari Tin Sirait, keren Pak Camat, memang update banget. Berarti Pak Camat memang selalu turun ya Pak ke masyarakat sampai update selalu. Insya Allah. Dari Ngos-Ngos Official, tim Goes Marunda hadir. Halo tim Goes Marunda. Dede Maharani, Pak Camat yang selalu hadir untuk warganya. Berarti benar ya Pak, selalu turun ke bawah Insya Allah, ya Pak ya. insya Allah. Dari Salma Kusumawati, ikan hiu makan tomat. I Cakep. love you Pak Camat. Dikasih telur asin juga Pak? Iya, telur bebek aja. Kasih telur bebek. Dari Andi Muhammad Akbar, Pak Camat terbaik se-Jakarta Raya. Wow. Ini dikasih telur asinnya 10 ya. Atau apakah dia mau meminta tanda tangan? Enggak. Tidak.
Dari Vian Budi, wih kayaknya Pak Camat Cilincing ternyata bisa nyanyi. Nanti duet sama Pak Lurah Cilincing ya, duet iya. Kalau Pak Lurah Cilincing ini bener nih, Rano Karnonya Cilincing benar. Tepat jam 12 arah itu Pak Lurah Cilincing ya. Iya betul, Oke. yang lagi nunduk tuh dia. Yang lagi nunduk. Itu dia. Oh iya memang mirip Rano Karno. Dari Ahmad Nur Fajar, saya Edi Herianto, penyapu jalan akses Pelindo ke Podongkelan. Sukses selalu Pak Camat Andri, semoga karirnya naik terus sampai menjadi wali kota. Amin. Terima kasih Pak Camat untuk dapat Rusun Marunda, mantap untuk Cilincing. Dari Amsaroh, buah tomat, buah duren. Pak Camat memang keren. Dari Evi Fauzia, alhamdulillah Bapak Camat Cilincing masih muda, semangat Pak dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih Pak Camat sudah memberikan yang terbaik buat warganya, sehat dan sukses selalu, semangat Pak. Amin. Sementara itu Mbak sudah Ya itu mewakili, sudah pasti banyak sudah sekali banyak bingung sekali jadi itu pasti jalan terus. Nah. Terima kasih atas ininya ya, komen-komennya luar biasa. Mudah-mudahan saya sih pengennya ya kita dengan masyarakat tuh ya saling terbuka gitu ya. Kalau dipuji terus sebenarnya kurang bagus ya. Lebih baik dikritik, dikasih saran supaya kita ada perbaikan. Karena kita memang yang kita lakukan ini masih jauh dari sempurna ya, dari jauh masih banyak kekurangan lah. Karena Cilincing ini harus masih banyak berbenah untuk bisa lebih baik di kawasan yang unik ini gitu ya. Betul. Jadi tetap mempertahankan tradisi tapi juga Betul. bahwa sesuatu yang modern ini, bahwa teknologi digital ini memang suka nggak suka harus kita jalani. Benar. Cuma tetap memang berbenah diri seperti Bapak bilang tadi itu. Iya, memang Cilincing itu ketika tradisionalan bertemu modernitas di situ di Cilincing itu. Di Cilincing Di itu. Cilincing. Baiklah, Bapak mungkin untuk closing statement ada yang mau disampaikan, Pak? Jangan pantun lagi. Enggak. Tapi jangan pantun lagi. Nggak boleh ya? Bukan yang nggak boleh, tapi saya emang udah nggak ada lagi pantunnya. Alhamdulillah aja. baiklah. Mungkin Bapak Bagus berarti. ada harapan atau mungkin apa ke depannya ini apa sih yang Bapak inginkan untuk Cilincing, Kecamatan Cilincing tercinta ini? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Cilincing atas segala peran serta dan apa yang sudah dilakukan untuk membangun Cilincing. Karena memang membangun wilayah itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus berkolaborasi bersama dari semua stakeholder yang ada, dari semua elemen yang ada, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat yang ada, maupun dari swasta, ya dari private sector yang ada di sini dan dari pemerintah. Kalau dengan adanya kebersamaan, kolaborasi dari semua sektor, semua elemen, insya Allah apa yang dicita-citakan di Kecamatan Cilincing bisa terwujud, mewujudkan Cilincing yang maju kotanya, bahagia warganya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal Ibu bos teman-teman. Dan teman-teman untuk lagu penutup ini entah memang rasa kepedulian Pak Camat terhadap jajarannya atau memang curahan hati Pak Camat sendiri. Pergi pagi, pulang pagi. Baik, ini buat semua pekerja keras warga Cilincing. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua kan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan
pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari, aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Terima kasih. Demikian Jakarta Lounge Bincang Berendang Spesial. Pesisir berbisik, program yang diutarakan langsung kami udarakan dari lantai 14 Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya pada tanggal 28 Oktober jam 1 siang. Karena akan ada Ambassador of Kelapa Gading yang akan mengutarakan bisikannya. Teman-teman, secara individu kita adalah satu tetes. Tapi jika kita bersama-sama, kita adalah lautan. Jakarta Kota Kolaborasi, Jakarta Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.